menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin, dan izin harus dikasih, dan berhentinya jam 18.00. Di banyak tempat saya dapat laporan datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya. Ya, ini sudah menurut saya udah rusuh. Niatnya membakar. Diketemukan ya truk isinya alat-alat untuk membakar. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil di Indonesia, kami memandang dan melihat bahwa statement Presiden Prabowo telah gagal paham dan telah tidak berhasil dalam menangkap aspirasi masyarakat. Bahwa selama ini yang disuarakan oleh masyarakat adalah bagaimana mereka menghadapi frustasi, mereka menghadapi kemiskinan ekstrim, mereka menghadapi ketidakadilan di mana-mana. Jadi bukan sekedar pidato atau statement dari anggota DPR, maka perubahannya, sikapnya, atau keputusannya harusnya merujuk pada kehendak-kehendak perubahan ketidakadilan ini. Pak Prabowo juga tidak mengangkat tentang brutalitas aparat, sangat brutal, sangat represif. Maka penting sekali di sini kami mendesak segera melepaskan seluruh massa demonstran ini ditangkap dan hentikan segala bentuk penghalangan, intimidasi, kekerasan, dan bentuk-bentuk ancaman lain kepada masyarakat sipil, kepada massa yang melakukan demonstrasi. Dan jangan lupa juga, tidak berhenti di situ, tapi segera lakukan tindakan pidana, proses peradilan kepada orang-orang, kepada para pelaku kekerasan dari aparat, bukan hanya level pelaku, tapi juga komandan-komandannya, para pejabat-pejabat tingginya. Penting mereka dievaluasi dan dihukum agar tidak terjadi impunitas. Penting segera juga melakukan reformasi kepolisian, reformasi penanganan demonstrasi, reformasi kelembagaan agar hukum tidak dipakai untuk mendiskriminasi, tidak dipakai untuk menangkap, tidak dipakai untuk melakukan kekerasan kepada masyarakat. Penting sekali mencegah kekerasan berlanjut di esok hari jika ada demonstrasi lagi. Protes demonstrasi yang terjadi 5 hari ini adalah akumulasi, adalah penumpukan, adalah rasa kemarahan yang dirasakan oleh masyarakat. Selama ini terjadi pemborosan yang luar biasa oleh para pejabat terhadap dana-dana, terhadap uang-uang rakyat. Terjadi tindakan korupsi yang besar di sana-sini. Dan terjadi kegagalan pengaturan anggaran negara yang kemudian menjadi terlihat efisiensi yang ugal-ugalan. Alokasi dana yang tidak tepat justru memiskinkan masyarakat. Oleh karena itu, hargai dan pahami masalah intinya, hargai demonstrasi yang ada. Buka ruang seluas-luasnya, bukan dihadapkan dengan aparat, dengan water cannon, dengan gas air mata, apalagi dihadapkan dengan tindakan-tindakan atau aparat militer di lapangan. Ini jelas kemunduran demokrasi yang luar biasa. Semoga pemerintah, semoga DPR mendengarkan masyarakat sipil dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Hentikan brutalitas aparat, stop pemborosan uang rakyat. Hidup rakyat!